Hand sanitizer adalah cairan cuci tangan tanpa sabun, tanpa air. Bentuknya seperti apa? Jika jenengan pernah ke rumah sakit, di situ pasti ada cairan seperti ini, ada botol seperti ini. Betul, Bapak Ibu? Nanti itulah namanya hand sanitizer. Atau Anda bisa cuci tangan dengan sabun. Namun sabun ternyata tidak mengandung antiseptik. Dia hanya sabun biasa. Sabun batangan itu dibuat dari minyak. Sabun batangan. Semua jenis sabun batangan dibuat dari minyak. Dan tidak ditambahkan antiseptik. Loh, minyak kok bisa berbusa? Kan aneh ya. Nah, ini ada bagian-bagian dari reaksi kimia yang menjadikan minyak yang seharusnya tidak bersahabat dengan air jadi keluar minyak. Ada juga sabun biasa, sabun apa? Sabun cuci piring ya, biasanya kita cuci tangan dengan sabun cuci piring. Itu tidak ada antiseptiknya. Dia hanya sabun saja. Apakah boleh dipakai? Boleh. Minimal boleh. Tapi yang paling bagus adalah sabun yang ada antiseptiknya, atau yang praktis itu dengan yang namanya hand sanitizer. Hari ini akan saya ajarkan dalam waktu yang singkat cara membuatnya. Kenapa saya ajarkan? Karena hari ini hand sanitizer itu lebih mahal daripada emas. Tak tutup mereknya ya. Pernah tahu yang botol semacam ini di Indomaret, di supermarket atau manapun, betul? Oke. Ini harganya 20.000 sampai 25.000. Sekarang harganya 100.000, Bu. Hand sanitizer kecil semacam ini. Dan yang borong adalah orang-orang yang punya uang, yang kehilangan rasa kemanusiaannya. Saya tadi diskusi bahwa yang paling rentan adalah orang-orang yang tidak tahu, yang tidak punya hand sanitizer atau antiseptik, dan petugas-petugas rumah sakit. Mereka adalah orang-orang yang paling rentan. Bagaimana orang-orang rumah sakit, tenaga-tenaga medis menangani pasien tanpa masker? Karena maskernya diborong semua. Masker yang satu kotak harganya 20.000, 25.000, isi 50, sekarang jadi 500.000. Di berita-berita ada, di apotek-apotek tertentu ada, ternyata tidak ada. Hanya lip service untuk membuat masyarakat tenang, membuat masyarakat bahagia. Dan ternyata tidak ada. Bahkan di supplier atau distributor ke alat kesehatan di Malang, itu tidak ada. Adapun terbatas sekali, hanya dijual untuk tenaga medis. Termasuk yang namanya hand sanitizer. Oke. Saya ajarkan secara sederhana, secara singkat. Bahan utamanya sebenarnya ada 7. Tetapi saya persingkat bahannya. Yang pertama, jika Anda menemukan alkohol jenis apapun, bukan yang gambarnya orang tua ya, alkohol apapun yang teknis, bukan yang untuk konsumsi, ini saja sudah bisa dijadikan sebagai antiseptik. Tetapi kalau Anda terus pakai ini, tangan Anda kering. Alkohol kan dingin ya Bu ya, Bapak ya. Tapi kalau dipakai terus disemprot, bisa disemprot, dimasukkan tempat semacam ini. Di rumah kan pasti ada bekas-bekas ya Bu ya, Pak ya. Dipakai, alkohol apapun boleh dipakai. Dia boleh disemprot. Disemprot kemana? Ke tangan dulu. Kenapa tangan? Karena tangan yang paling sering bersentuhan dengan benda-benda yang disentuh oleh orang yang suspek corona. Bahkan di Cina pun uang sekarang dicuci dan dibiarkan 14 hari. Jadi yang namanya money laundry itu yang asli itu di Cina sekarang. Ya, oke ya. Bagaimana alkohol ini bisa Anda olah menjadi hand sanitizer? Sederhana. Bahan yang lain adalah ini. Boleh dicatat, Bapak Ibu.
boleh dicatat. Anda boleh buat sendiri alkoholnya. Kalau ada apotik, beli di apotik. Kalau tidak ada, cari toko kimia. Yang 99% atau 98% atau 99,6% itu untuk teknis, untuk nyuci alat medis. Apakah boleh dipakai? Boleh. Tinggal dicampur dengan yang air. Tinggal dicampur dengan air. Nanti saya ajarkan caranya. Tapi yang umumnya yang di apotik adalah alkohol yang 70%. Per 1 liter alkohol Anda campur dengan yang namanya BKC. Saya lupa kepanjangannya, nanti monggo sama Mirza nanti kalau tanya kepanjangannya apa saya lupa. BKC ini antiseptik. Didapatkan di mana? Di toko kimia. Toko kimia yang paling dekat di sini di Malang di Kasin, di Kasin. Tapi ngantri saat ini Mas. Dan alkohol itu sudah sangat langka. Alkohol langka. Botolnya seperti ini pun sudah langka. Oke? Saya contohkan. Oke. Lalu dikasih BKC, per 1 liter dikasih 3%-nya. 0,3, maaf. Per 1 liter 0,3. Maaf. 3. Berarti 3 mili. Pakai pipet seperti ini atau pakai gelas ukur boleh. Saya tambahkan kecil aja. BKC. Nah, ini sudah jadi cairan antiseptik. Jangan diminum Pak Udi. Ini sudah jadi cairan antiseptik, sudah boleh dipakai. Ini boleh dimasukkan ke sini. Kalau pingin wangi, pingin harum, boleh dikasih parfum. Parfumnya parfum apa saja boleh. Lalu kita aduk. Nah, ada lagi yang ditambahkan hidrogen peroksid, tapi saya tidak ajarkan karena agak berbahaya. Ini sudah cukup. Tetapi ini bukan skala industri. Ditambahkan lagi, kalau ingin skala industri ditambahkan lagi yang namanya aloe vera gel. Cari di toko kimia. Kalau tidak ada, punya apa itu namanya? Lidah buaya. Boleh di blender, boleh dicampur lidah buayanya. Saya contohkan. Ini kan masih encer ya, belum jadi industri. Yang jadi industri semacam ini. Lalu pakai bor atau pakai apa boleh silakan. Nah, sudah lebih kental daripada tadi. Ini sudah minimal sudah skala industri yang bisa digunakan. Tapi kalau dijual hati-hati, karena sekarang lagi disorot. Masukkan botol sudah bisa dipakai.
Cara pakainya bagaimana? Sebentar. Cara pakainya ini boleh digunakan sebelum makan. Boleh digunakan sebelum makan dan tidak bahaya. Caranya dipencet dikit, digosok-gosok, itu ada senamnya, monggo silakan dilihat sendiri. Sela-selanya, belakang punggung, atas, ujung, jempol, sudah. Istilahnya ini adalah ikhtiar kita, Bapak Ibu, untuk mencegah corona. Hari ini pemerintah sudah menganjurkan untuk tidak salaman. Dan budaya kita kan berbeda. Dianjurkan untuk tidak salaman. Kenapa? Karena ini cepat. Hari ini per kemarin Menteri Perhubungan ya sudah positif corona. Monggo ya ini. Jadi oke, kira-kira begitu Bapak Ibu. Saya terima kasih. Jika Anda masih ingin bertanya, monggo silakan datang ke rumah. Saya ada di Kiraku, Pegadaian Gang 1. Saya memang membuka untuk komunitas. Tadi sudah saya sebut ngobrol sama Gus Ubed. Jika nanti ingin resepnya lebih detail dan bagaimana cara membuatnya yang lebih detail, monggo silakan. Saya sangat terbuka untuk hal ini karena mungkin hanya inilah yang bisa saya bagikan pada tetangga-tetangga saya, masyarakat saya. Begitu, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.